Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan white box testing dan black box testing dan juga eh, apa summary-nya. Kita beranggotakan saya sendiri Arzak Adedika, kemudian Gabriela Sheryl Audrey Tambunan, Femi Fauziah Supriyatna, Ibrahim Mulyo Sabit, dan Yesa Krisanto Sihombing. Berikut adalah gambar yang codingan yang terkait dengan membuat psychometric complexity bawah. Ini adalah flowchart-nya yang ada deskripsinya. Yang satu itu adalah membuat dictionary user credentials dan initializekan. Dua, menentukan variabel username dan password. Tiga, memvalidasi login dengan menggunakan kondisi if. Empat, login valid. Lima, menampilkan pesan login berhasil dan masuk ke halaman dashboard. 6, login invalid. 7, menampilkan pesan invalid username or password. 8, NF. Kemudian path ada 2, login valid dengan pathnya 1, 2, 3, 4, 5, 8. Terus login invalid 1, 2, 3, 6, 7. Terus ini adalah dia punya rumus untuk mencari CC-nya. Hasilnya adalah 2. Kemudian adalah unit test. Unit test saya ngetes untuk mencari validasi login dan juga valid login dan invalid loginnya. Hasilnya berhasil. Selanjutnya adalah black box saya. Yang pertama, test case pertama saya menggunakan EQP. Deskripsinya adalah login dengan username valid dan password invalid. Inputnya admin, password 1, 2, 3. Apa yang diharapkan adalah password tidak valid. Spesifikasi membuat test case ini menguji input password yang berada di luar partisi valid. Test case kedua menggunakan QP juga, test login dengan username dan password valid, input admin password 1, 2, 3. Outputnya akan berhasil, outputnya berhasil. Spesifikasi pembuatan test case menguji input password yang berada di luar partisi valid. Test case ketiga juga menggunakan EQP, test login dengan username invalid dan password valid. Username dengan password 1, 2, 3. Output username tidak valid. Spesifikasi pembuatan test case menguji input username yang berada di luar partisi valid. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai white box testing saya terlebih dahulu. Tahapan umum dalam white box testing itu biasanya adalah pengujian pada source code-nya, berikut adalah codingannya, serta hasilnya. Dua-duanya berhasil karena saya melakukan 2 pengujian. Oke, ke bawah. Berikut adalah flowchart dari pengujian saya itu. Setelah di start itu, yang pertama user akan memasukkan sampah. Selanjutnya ada 2 cabang, yaitu yang nomor 2 dan nomor 4, di mana nomor 2 itu inputan sampah yang valid dan nomor 4 inputan sampah yang tidak valid. Jika inputan sampah valid, maka sistem akan menampilkan jumlah poin pada tabel. Jika inputan sampah tidak valid, maka sistem tidak akan menampilkan jumlah poin pada tabel. Setelah itu di end. Berikut adalah pad-nya. Pad-nya kalau valid dia 1, 2, 3, 6, kalau invalid 1, 4, 5, 6. Dan untuk hasil perhitungan psychometric complexity-nya adalah 3. Langsung ke black box. Oke, di sini adalah black box saya. Saya juga menggunakan teknik pengujian EQP, di mana yang pertama itu ada 3 test case. Yang pertama, deskripsi test case yang pertama itu tes lihat poin dengan kategori valid. Di sini saya menggunakan kategori plastik, di mana jika inputan sampah itu sesuai, maka pada tabel poin akan bertambah sesuai dengan kategori. Untuk justifikasinya itu menguji apakah sistem dapat menghitung poin dengan benar untuk jenis sampah yang valid. Oke, lanjut. Yang kedua itu tes untuk melihat apakah poin dengan kategori invalid. Di sini saya mengambil kategori elektronik. Jika inputan sampah tidak sesuai, maka pada tabel poin tidak akan bertambah.
Untuk justifikasinya menguji apakah sistem dapat menganalisis jenis sampah yang tidak sesuai. Oke, untuk yang terakhir itu lihat poin dengan multiple jenis sampah. Di sini ada jenis sampahnya plastik, glass, dan paper, di mana poin akan bertambah sesuai dengan aturan perhitungan untuk masing-masing jenis sampah. Di mana justifikasinya itu untuk menguji kemampuan sistem dalam mengelola dan menghitung poin dengan benar untuk multiple jenis sampah. Oke, selanjutnya bisa dilanjut dengan Hilmi. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait test case white box yang sudah saya buat. Nah, di sini ada kode yang saya gunakan. Di sini menghasilkan flowchart. Nah, flowchart yang saya buat yang pertama di sini yaitu akan memulai lalu akan menginisiasi form register GUI. Setelah itu akan meload form dari register. Lalu yang keempat ini akan melakukan input form. Nah, setelah itu ada setelah itu akan diperiksa apakah inputannya berhasil atau tidak, dan jika inputannya salah atau tidak berhasil, maka akan menampilkan pesan inputan invalid, dan jika inputan benar atau sesuai, maka akan menampilkan pesan register berhasil, lalu akan lanjut ke pad 10 yaitu untuk melakukan login. Setelah itu selesai. Di sini padnya ada dua, yaitu ada register valid dan register invalid, di mana register validnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, dan register invalidnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, di sini nilai psikometrik kompleksitinya yang dihasilkan berdasarkan rumus yaitu 4. Selanjutnya di sini ada test case yang saya buat, yaitu ada dua, yaitu untuk mengetes apakah registernya sukses dengan seluruh inputan sesuai, dan yang kedua itu mengetes apabila username diisi dengan null. Nah, hasilnya yaitu seluruh test case teruji atau berhasil. Selanjutnya di sini ada black box testing. Di sini saya membuat 3 test case, di mana 2 menggunakan metode IQP, yang satu menggunakan BVA. Nah, untuk tes case pertama yaitu melakukan tes registrasi dengan inputan valid dengan tes data, yaitu mengisi username dengan Hilmi Fauzia, emailnya hilmi@gmail.com, passwordnya password 123, dan confirm passwordnya password 123 dengan expected result yaitu true, di mana user dapat melakukan register akun dan dapat masuk ke dalam halaman utama, dengan justifikasi yaitu menguji halaman registrasi yang valid dengan data yang benar. Selanjutnya yaitu ada melakukan tes registrasi dengan inputan email null, di mana tes datanya itu email tidak diisi atau kosong, dengan expected result false, di mana user tidak dapat melakukan registrasi dan tidak dapat masuk ke dalam halaman utama karena inputan email merupakan null atau kosong, dengan justifikasi yaitu untuk menguji halaman registrasi yang tidak valid dengan inputan email kosong. Selanjutnya, tes terakhir saya menggunakan metode BVA, di mana saya melakukan tes registrasi dengan inputan password tidak sama. Dengan tes data, passwordnya itu ada password 123 dan confirm passwordnya hanya 123. Dengan expected result false, di mana user tidak dapat melakukan registrasi dan tidak dapat masuk ke dalam halaman utama karena inputan confirm password tidak sama dengan inputan password. Dan dengan justifikasi yaitu menguji halaman registrasi ketika kata sandi dan konfirmasi kata sandi tidak sama. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai white box testing. Bisa lihat pada ini pada layar, berikut merupakan kode yang saya gunakan, yaitu kode button klik untuk input dan function hitung sampah _ untuk menampilkan. Lanjut. Dan berikut merupakan flowchart yang telah dibuat, di mana yang pertama itu yaitu inisiasi variabel nama sampah dan nominal sampah. Lalu yang kedua cek input dengan if. Lalu yang ketiga itu jika inputnya sesuai. Lalu 4 input tidak sesuai dan muncul message. Dan untuk 5 itu dia end if untuk menutup if-nya. Lalu jika sesuai maka akan dilanjutkan ke node 6 yang itu menambahkan kolom kategori. Lalu selanjutnya itu 7 load sampah data. Lalu 8 for each list view. Lalu 9 itu dia mendapatkan list view-nya, dan yang terakhir 10 itu end. Lalu di situ ada pad, yang pertama yang valid itu ada 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, dan yang invalid yaitu 1, 2, 4, 5. Untuk psychometric complexity-nya saya menggunakan rumus min n plus 2,
yang dimana edge-nya itu 11 dikurang node-nya 10 lalu ditambah 2 yang hasilnya itu 3. Lalu selanjutnya yaitu hasil pengujian yang saya menggunakan unit test, yaitu menguji tes kategori sampah dan juga perhitungan hitung sampahnya, dan hasilnya berhasil semua. Lalu selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai black box testing. Saya memiliki 3 test case. Yang pertama menggunakan teknik EQP, yaitu tes hitung harga dengan input valid. Dengan input nominal sampah yaitu 5, dan hasil yang diharapkan yaitu input berhasil sehingga muncul pada tabel, dan total sampah bertambah sesuai dengan nominal yang pada tabel. Untuk justifikasinya yaitu menguji input hitung harga yang valid dengan data yang benar. Lalu yang tes kedua yaitu saya menggunakan teknik EQP juga, yang mana di sini dia itu tes hitung harga dengan input invalid. Lalu inputannya yaitu nominal sampah min 5, dengan hasil output yang diharapkan yaitu input tidak berhasil dan muncul pesan input nominal salah, dengan justifikasi menguji input hitung harga yang tidak valid dengan data minus. Lalu yang terakhir yaitu saya menggunakan EQP juga, dengan deskripsi itu tes kategori sampah, yang dimana inputannya yaitu masukkan sampah kertas A4, dan output yang diharapkan yaitu input berhasil dan muncul hasil pada tabel dengan kategori sampah yaitu paper, dengan justifikasi menguji input sampah apakah si kategori sampah ini terdefine atau tidak. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Yisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan white box testing. Ini adalah codingan daripada yang akan saya lakukan untuk flowchart. Lalu, ini codingan dari unit testing, dan summary atau hasilnya itu dia pas berhasil hanya untuk tes kapasitas dalam range, dan untuk kapasitas lebih dari 10 dia gagal karena tidak ada limit. Untuk flowchart sendiri, flowchart saya memiliki alur yaitu 1, 2, 3, 4. Di sini saya punya 2 flowchart, yaitu satu untuk kapasitas dalam range. Jadi yang pertama itu inputan sampah masuk untuk dimuat list, lalu kedua data sampah dari file memuat data sampah dari file yang disediakan, lalu melakukan perhitungan total sampah, lalu melakukan update fitur kapasitas eco recycle di fitur kapasitas, dan path-nya itu valid atau pas yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu untuk yang lebih dari 10 dia itu tidak pas atau invalid dengan flowchart yang sama yaitu 1, 2, 3, 4. Dan di bagian keempat dia akan memunculkan pop-up system error karena perhitungannya melebihi daripada limit, yaitu melebihi dari 10. Dan path-nya itu 1, 2, 3, 4, dan di bagian 4 itu dibarengi message error. Lalu untuk nilai CC-nya itu sebesar 2, yaitu 4 kurang 4 tambah 2. Lalu untuk black box sendiri, saya di sini memiliki 3 test case, dan 3-tiganya itu menggunakan EQP. Test case yang pertama itu mengetes halaman kapasitas sampah dengan jumlah valid. Inputan sampah yang masuk itu bungkus Indomie, lalu jumlah nominalnya 2, maka output yang diharapkan itu halaman kapasitas akan menampung sebanyak 2 jumlah sampah. Ini menguji kapasitas sampah berjalan baik dan sesuai dengan nominal dan ketentuan jumlah kapasitas. Lalu untuk test case yang TC14 itu mengetes halaman kapasitas sampah dengan jumlah tidak valid, yaitu inputan sampahnya kertas A4, nominalnya 12, maka halaman kapasitas akan menampilkan informasi error karena jumlahnya melebihi batas. Ini menguji kapasitas sampah tidak berjalan dengan baik dan mengalami error sistem. Lalu yang terakhir itu tes untuk menguji halaman kapasitas sampah dengan data sampah dihapus kembali, baik jumlah sampah sesuai kapasitas maupun tidak sesuai kapasitas. Di sini inputannya itu ada jumlah nominal sampah 2 dan jumlah nominal, bisa juga jumlah nominal sampahnya 12, yaitu minimal dan maksimalnya. Maka output yang diharapkan itu halaman kapasitas sampah akan kembali semula dengan jumlah sampah 0 atau dibilang kosong ketika data sampah baik batas minimal nominal sampahnya maupun batas maksimal dari nominal sampahnya. Ini menguji halaman kapasitas sampah berjalan dengan baik ketika semua data sampah dihapus dan berhasil membawa kapasitas sampah dari kosong kembali ketika dilakukan penginputan ulang sampah. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan dalam tugas besar yang kami kerjakan dalam mata kuliah pengujian perangkat lunak ini. Apabila ada kesalahan kata, kiranya dimaafkan. Terima kasih.